Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha Berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah pengalaman dan membagikan sebuah amalan yang saya alami. Kalau tidak salah sekitar 5 harian yang lalu saya mempunyai hajat, dan pada waktu itu saya bingung harus berbuat apa, dan saya menghubungi orang-orang yang bersangkutan dengan hajat saya tersebut juga tidak bisa membantu saya. Kemudian saya mengamalkan amalan yang amalan tersebut sudah pernah kami bagikan pada para pemirsa semuanya, namun saya tambahi dengan bacaan yang saya yakini supaya hajat saya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan amalan ini pada jam 2 malam, dan biidznillah wa birahmatih siang sekitar jam setengah 1 itu apa yang saya inginkan, apa yang saya hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada kesempatan kali ini amalannya akan saya ijazahkan pada para pemirsa semuanya. Semoga yang mempunyai hajat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tulis qabil tuh pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Sebelum mengamalkan wirid tersebut, saya terlebih dahulu sholat taubah 2 rakaat. Jangan membaca Fatihah 1 kali untuk rakaat pertama, kemudian membaca surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Untuk rakaat pertama membaca surat tersebut. Kemudian untuk rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad ila akhirih. Dan setelah saya melakukan sholat sunnah taubah tersebut, kemudian saya sholat hajat 2 rakaat. Dan rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan untuk rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad ila akhirih. Dan setelah sholat tersebut saya membaca wirid. Itu sebelum membaca wirid, hadiah Fatihah terlebih dahulu. Pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua kepada ila ruhil imamit tazi sahibi sholawat nariyah. Kemudian yang ketiga kepada bapak dan ibu saya. Kemudian untuk yang keempat, sebutkan hajat-hajat Anda. Atau saya kemarin ya menyebutkan hajat saya sendiri. Dan setelah itu membaca sholawat nariyah sebanyak 100 kali, yaitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil luqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adatin kulli ma'lumilak sebanyak 100 kali. Kemudian setelah itu membaca doa Allahumma inni as'aluka wa natasyafa'u ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dzal khulqil azim inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina hadhihi. Kemudian saya menyebutkan hajat-hajat saya. Apabila para pemirsa mengamalkan, ya sebutlah hajat-hajat para pemirsa semuanya. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan setelah itu saya tambah dengan membaca
sholawat Jibril sebanyak 1000 kali, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Kemudian setelah itu saya tutup dengan Al-Fatihah. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.